Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 443A06. Saat ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait kajian public relation, pemasaran dan periklanan, fungsi serta perbedaannya. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Introduction for PR yang menjelaskan terkait perbedaan antara public relation dengan pemasaran dan public relation dengan periklanan. Aku perkenalkan, nama saya Putra Prilyadi dengan nomor NIM 44240392. Halo semua, perkenalkan nama saya Sevi Indrani dengan NIM 44240173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisyafa Aidri Indrawan dengan NIM 44240947. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad Dhani dengan NIM 44241017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Gustian Saputra dengan NIM 44240750. Nah, pada slide pertama yaitu latar belakang. Dalam komunikasi strategi perusahaan, public relation atau PR, pemasaran dan periklanan seringkali dipersepsikan serupa karena ketiganya menyampaikan kesan kepada publik. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, public relation atau PR berfungsi membangun hubungan saling menguntungkan dengan publik tanpa selalu mengeluarkan biaya langsung ataupun menekankan transaksi. Sementara pemasaran yaitu mengelola strategi produk dan nilai untuk memenuhi kebutuhan konsumen, serta periklanan menyajikan komunikasi berbayar yang persuasif untuk mempengaruhi perilaku. Ketiganya saling bertumpang tindih atau overlapping secara logis, terutama PR yang mendukung citra baik perusahaan sebagai fondasi bagi pemasaran dan juga periklanan. Nah, pada slide selanjutnya ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini ada 3 poin penting yang kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana definisi serta pengertian public relation, pemasaran dan juga periklanan. Kedua, apa fungsi serta tugas utama dari public relation, pemasaran dan periklanan dalam konteks komunikasi strategi perusahaan. Yang ketiga, apa perbedaan antara public relation dengan periklanan serta antara public relation dengan pemasaran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mendefinisikan, menjelaskan pengertian public relation, pemasaran, serta periklanan. Yang kedua, untuk menguraikan fungsi serta tugas utama dari PR, pemasaran, dan periklanan dalam konteks komunikasi strategis perusahaan. Yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan mendasar antara public relation dengan periklanan serta antara public relation dengan pemasaran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau kasus yang sedang kita teliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah studi kasus, yaitu dengan mengumpulkan dan memeriksa berbagai informasi yang sudah ada, seperti berita, proposal, artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari serta memilih sumber informasi yang sesuai, kemudian memeriksa keakuratan dan kesesuaian data tersebut dengan tujuan penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan teliti serta menyusunnya secara sistematis, baik dari sumber-sumber yang ada di dalam penelitian tersebut maupun dari penelitian dan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah perbedaan public relation. Yang pertama adalah pemasaran. Pemasaran memiliki peran utama dalam mengelola produk, harga, distribusi, dan strategi promosi untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Tujuan utama pemasaran adalah untuk menciptakan nilai bagi konsumen serta mendorong terjadinya transaksi atau pembelian. Berbeda dengan PR, pemasaran itu lebih menitik beratkan pada aspek komersial serta penjualan. Yang kedua adalah periklanan. Periklanan merupakan bentuk komunikasi berbayar yang dirancang secara persuasif untuk mempengaruhi sikap serta perilaku konsumen terhadap suatu produk, jasa, ataupun merek. Iklan disampaikan melalui berbagai media dengan pesan yang terkontrol oleh perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta minat beli masyarakat. Pengertian public relation. Public relation adalah aktivitas yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, baik publik internal maupun eksternal. Tujuan utamanya adalah menyesuaikan organisasi dengan lingkungan, menciptakan citra positif, serta memperkenalkan diri kepada publik. Dalam perkembangannya, PR juga dipahami sebagai seni dan keterampilan komunikasi yang berfungsi tidak hanya untuk menjalin hubungan, tetapi juga untuk mencegah munculnya masalah dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, PR berfungsi menjaga komunikasi, mencegah konflik, dan membantu organisasi mengelola hubungan dengan berbagai pihak. Pengertian periklanan. Iklan didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-personal yang mempromosikan ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas dan dapat diidentifikasi. Iklan merupakan komunikasi berbayar yang disampaikan melalui media dengan tujuan utama membujuk audiens agar melakukan tindakan tertentu, baik secara langsung maupun di media massa yang akan datang, seperti membeli atau menggunakan suatu produk. Selain itu, iklan berfungsi sebagai
sarana yang efisien dan hemat biaya untuk menyebarkan pesan, membangun kesadaran serta preferensi merek, sekaligus mengedukasi masyarakat. Agar efektif, periklanan yang kredibel harus mengedepankan keakuratan, kejujuran, etika, dan dapat dipercaya sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan janji produk atau layanan. Dengan demikian, periklanan dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi terencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui media tertentu untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku audiens sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan atau aktivitas untuk menyalurkan sebuah produk, barang atau jasa kepada masyarakat atau para konsumen, di mana kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen tersebut. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan atau pengusaha mendapatkan laba, sedangkan konsumen mendapatkan kepuasan. Tujuan dan tugas pemasaran adalah menentukan produk atau barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen serta mengetahui bagaimana keinginan atau karakter seorang konsumen sehingga mau melakukan transaksi pembelian produk-produk tersebut. Dan akhirnya, konsumen tersebut puas dan melakukan pembelian ulang sehingga tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dapat tercapai. Jadi, di slide ini kita akan membahas fungsi dan tugas public relation, periklanan, dan pemasaran. Pertama, kita akan membahas tentang public relation atau yang kita kenal sebagai PR. PR berfungsi membangun hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya melalui komunikasi strategis dua arah. Fungsi utamanya meliputi meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga kesadaran publik, dan yang penting mengelola krisis untuk mempertahankan citra positif perusahaan. Yang kedua, ada periklanan. Periklanan memiliki fungsi mempromosikan produk atau layanan secara berbayar untuk mendorong penjualan dan membentuk preferensi konsumen melalui pesan persuasif. Fungsi pokoknya adalah meningkatkan kesadaran merek, mempengaruhi sikap audiens, dan memicu aksi pembelian langsung. Tugasnya meliputi pembuatan materi iklan kreatif, perencanaan kampanye, dan yang terakhir, media planning untuk distributif efektif. Nah, yang terakhir ada pemasaran. Pemasaran berfungsi mengelola strategi 4P. Ada product, price, place, and promotion untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan perusahaan. Fungsi utamanya adalah riset pasar, segmentasi konsumen, positioning produk, dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Berdasarkan dalam analogi teori, dalam strategi komunikasi perusahaan, public relation atau PR, pemasaran, dan periklanan sering dianggap sama karena semua menyampaikan pesan ke masyarakat luas. Padahal ketiganya punya peran yang berbeda-beda untuk berapa mudah dipahami. Bayangkan, ketiganya seperti bagian sistem lampu di rumah, sesuai dengan teori Store dan Mapping dari Gartner 1983 yang membandingkan fungsi antara sistem. Public relation atau PR mirip kabel listrik di balik dinding rumah. Kabel ini tak terlihat, tapi tanpa kabel, lampu tak bisa menyala. Begitu juga PR. Bekerja secara diam-diam membangun reputasi, citra baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, seperti dijelaskan Groening dan Hood 1984. Berdasarkan analogi, pemasaran seperti saklar lampu yang mengandalkan kapan lampu menyala, beberapa terang, dan kapan dibutuhkan. Pemasaran pun mengatur strategi produk, nilai jual, kebutuhan pelanggan, serta posisi produk di pasar, sebagai didefinisikan Coulter dan Keller 2016. Periklanan ibarat bohlam lampu yang paling mencolok dan terlihat oleh semua orang. Bohlam itu butuh biaya listrik untuk bersinar terang. Periklanan juga berbayar, meyakinkan, dan dirancang cepat menarik perhatian menurut Belch dan Belch 2018. Dengan analogi lampu ini, jelas PR, pemasaran, dan periklanan sangat terkait, tapi unik perannya. PR sebagai fondasi tak kasat mata, pemasaran sebagai pengatur, serta periklanan sebagai sorotan utama. Ketiganya bersinergi membangun komunikasi perusahaan yang kuat, organisasi dan publik melalui komunikasi dua arah yang berorientasi pada reputasi, citra, dan serta kepercayaan jangka panjang. Pemasaran memiliki fokus pada penemuan kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan strategi 4P untuk meningkatkan permintaan serta keuntungan perusahaan. Sementara itu, periklanan menjadi bentuk komunikasi berbayar yang dirancang untuk menarik perhatian, mempengaruhi reputasi, dan mendorong tindakan pembelian melalui pesan persuasif yang terencana. Walau sering dianggap serupa, ketiganya memiliki perbedaan berdasarkan PR berorientasi pada hubungan dan citra, pemasaran berorientasi pada nilai dan strategi memenuhi kebutuhan, serta periklanan berorientasi pada promosi berbayar yang langsung terlihat oleh publik. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.